Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, sehat selalu ya, tetap di rumah dalam kondisi fit. Sekarang kita belajar IPA, yaitu materi yang akan ibu sampaikan, usaha pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Mohon diperhatikan betul-betul karena ini ada soal yang ibu berikan. Oke, kita mulai. Peta konsep pesawat sederhana ternyata terdiri dari perangkat, bidang miri, dan katrol. Nah, dari pesawat sederhana ini ada usaha. Usaha yaitu dari gaya dan perpindahan. Nah, dari perangkat dari pengungkit itu ada 3 jenis. Pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Di bidang miring, katrol ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol berganda. Sekarang ibu membahas mengenai usaha. Usaha itu apa sih? Berkaitan erat dengan energi. Energi kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, terus usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda hingga benda tersebut bergerak seperti gambar ibu di sini. Berarti bapak yang menjalankan kuda, bapak ini melakukan energi karena dia melakukan usaha. Maka gaya yang diberikan sehingga kuda itu bisa bergerak ya. Jadi kalian harus tahu usaha itu apa. Energi yang kita berikan, energi yang kita salurkan, energi yang disalurkan ke gaya kita ke sebuah benda tersebut, maka benda itu akan bergerak. Oke, hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha tadi berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Seperti padokar tadi, setelah digerakkan maka dia pindah ke pasar. Berarti inilah yang dinamakan karena ada gaya, maka terjadilah perpindahan tersebut. Nah, jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berarti otomatis dokarnya kudanya akan diam karena dia tidak melakukan usaha. Maka berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Rumusnya nih perhatikan, W ini tadi adalah benda, F ini adalah gaya, S ini adalah perpindahan ya. Maka W ini adalah usaha. W ini adalah usaha, satuannya Joule, F ini gaya, satuannya Newton, S ini perpindahan, satuannya massa. 1 Joule sama dengan 1 Newton atau 1 meter, disetarakannya ya, karena satuan usaha itu adalah satuannya Joule. Oke, nah ibu lanjut ke pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dipergunakan untuk mempermudah manusia melakukan usaha. Nah, pesawat sederhana berdasarkan prinsip kerja dibedakan menjadi yang tadi ibu katakan, ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos dan roda berganda. Pesawat sederhana merupakan pesawat sederhana mempunyai keuntungan mekanik yang didapatkan dari perbandingan antara gaya beban, gaya kuasa sehingga mempermudah atau memperingan kerja manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu mengenai tuas. Perhatikan di sini anak-anak ibu yang ibu sayangi, tuas atau pengungkit. Tuas pengungkit ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tuas pengungkit jenis 1, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, sekarang kalian perhatikan semua di sini. Ini ada tuis yang kalian lakukan di hari tanpa kalian sadari. Ini loh yang dinamakan tuas. Tuas atau pengungkit jenis 1
Tentu kalian pernah main ini kan? Ini apa? Unjit-unjitan apalagi waktu SD. TK, sorry, bukan SD. Nah, yang laki-laki pernah kan memindahkan batu? Coba perhatikan di sini. Ada seorang anak yang sedang menyongkel batu dengan menggunakan sebatang kayu. Anak tersebut akan lebih mudah untuk menggeser batu dengan kayu dibandingkan dengan menggeser batu dengan menggunakan tangan. Coba lihat, anak tersebut ini gaya kuasa yang dilakukannya, gayanya dia. Ini beban tadi yang batu dan ini ada titik tumpu. Ternyata dengan bantuan titik tumpu ini maka anak tersebut bisa memindahkan batu tersebut berpindah. Kalau dia menggeser menggunakan tangan tentu tidak akan bisa pindah karena kemampuan tangan kita untuk dengan adanya bantuan inilah yang dinamakan tuas kelas pertama, yaitu ada jungkit-jungkitan. Ini juga tuas tingkat pertama ya. Oke, ibu lanjut. Tuas pengungkit jenis kedua. Kalian perhatikan, kalian pasti pernah melihat gerobak pasir. Ini salah satu contohnya, gerobak pasir. Kalian lihat apa perbedaannya tuas 1 dengan tuas 2. Ternyata kalau tuas 2 titik tumpunya di sini. Ya. Nah, kalau tuas titik 1 tadi ini adalah kuasa atau gaya. Nah, bebannya ternyata di tengah. Kuasanya adalah di roda, ya. Coba kita mengamati pada contoh gerobak dorong yang berperan sebagai titik tumpu adalah rodanya. Sebagai beban ada pasir yang ada di atas gerobak dorong. Sebagai kuasa adalah tangan pegang untuk tangan saat anak mendorong gerobak. Nih contohnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Ibu lanjut lagi. Perhatikan di sini. Ini tuas jenis ketiga. Kalian tentu pasti sering menyapu di rumah. Di sekolah sekarang libur ya, berarti tidak nyapunya dipindah di rumah masing-masing. Nih, ini otomatis jenis ketiga. Kenapa dikatakan ini jenis ketiga? Ternyata gaya bebannya adalah di ujung sapu ini. Gaya kuasa adalah di tengah, titik tumpu adalah sapu yang membuang kotoran. Nggak mungkin kalian menyapu tangannya di atas ini, nggak akan bergerak, maka di tengahnya ini ya. Jadi ini gaya beban dan ini gaya kuasa yang kalian menggerakkan sapunya dan ini titik tumpunya. Maka sapu ini akan bergerak. Nah, tuas ini titik kuasanya terletak di tengah, di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh yang kalian lihat, alat yang termasuk golongan tuas jenis ketiga, jenis ini titik kuasanya yang terletak di tengah, di antara titik tumpu dan titik beban. Oke, ibu lanjut. Pengungkit. Tuas dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Ternyata pengungkit ini masih berhubungan dengan usaha yang kita lakukan. Perhatikan di sini rumusnya. Ini ada rumus FB. Ini ibu beri dengan gaya beban, satuannya Newton. FK gaya kuasa, LK lengan kuasa, LB lengan beban. Nah, karena pengungkit ini dia memiliki keuntungan mekanis, ya, keuntungan dari mekanis yang meringankan beban yang pada saat diangkat. Perhatikan di sini gaya kuasa tadi, ini titik tumpu dan gaya beban. Ternyata letak lengan kuasa di mana? Di antara titik tumpu. Nah, kalau ini panah ibu ke sini, ini LK, dinamakan LK berarti lengan kuasa. Sementara dari titik tumpu ini ke beban ini yang dinamakan LB, lengan beban. Ya, nanti menggunakan rumus yang ada. Oke, lanjut. Tuas dan pengungkit. Maka untuk mencari, nah, misalnya nih W tadi, beban dikalikan LB tadi apa? Lengan beban sama dengan gaya dikali LK, lengan kuasa. Maka
Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Keuntungan mekanis, W per F sama dengan LK dibagi LB. Ini rumus untuk mencari keuntungan mekanis. Ini seperti ini contoh. Batu W, berarti LB-nya tadi lengan beban, ini titik tumpu, tongkat, ini F. Ini F berarti LK lengan kuasa. Ya, dari sini nanti ada beberapa soal yang harus kalian lakukan dengan menggunakan rumus ini. Lanjut nih contoh soal. Ibu coba dengan contoh soal tuas kelas pertama. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban tersebut. Cara penyelesaiannya, soal ini merupakan tuas jenis pertama di mana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Yang unjit-unjitan tadi ya, yang anak memindahkan batu. Nah, W-nya berapa? W-nya 1000 Newton. LB-nya tadi berapa? 50 Newton. LK-nya berapa? 250 Newton. Nah, bagaimana mencarinya? W sama dengan LB sama dengan F kali LK. Ini tadi kan 300. Berarti untuk mencari LK-nya dulu, berarti LB dikurangi LK, berarti dapatnya 250 LK-nya. Maka beban berapa? 1000 Newton. LB-nya berapa? 50 cm dikali ya. Yang ditanyakan kan F-nya, gaya. Berapa gaya tersebut anak bisa memindahkan? Dikalikan LK-nya. LK berapa? 250. Berarti rumusnya F sama dengan W kali LB dibagi LK. Maka 1000 dikali 50 dibagi 250, maka gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban tadi sebesar 200 Newton. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas katrol. Katrol adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam mengangkat beban. Katrol berfungsi untuk membelokkan gaya sehingga berat beban tetap sama dengan gaya kuasa, tetapi dapat dilakukan dengan mudah. Katrol ini sebenarnya seperti ini contoh nih cara mengambil air di sumur, karena sekarang kita tidak punya sumur. Ini biasanya menggunakan katrol, ini sumur yang ada di Jawa ya. Udah, contoh ibu kita menaikkan bendera merah putih aja waktu upacara setiap hari Senin. Nah, ini bisa dikatakan menggunakan katrol tetap ya. Nah, itu salah satu contohnya. Karena sekarang kita sudah beberapa bulan tidak melaksanakan upacara bendera, berarti kita tidak melakukan gerak katrol tetap ya. Oke, lanjut. Nah, katrol ternyata dapat dibagi menjadi 3. Katrol tetap, katrol bebas tunggal, dan katrol majemuk. Katrol tetap seperti yang ibu katakan tadi, contoh keseharian pada saat menaikkan bendera itu sudah salah satu katrol tetap, juga contoh kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan katrol ya banyak. Salah satu contoh penerapan katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari adalah katrol yang digunakan untuk mengambil air dalam sumur. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timbal berisi air akan bergerak ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Jadi katrol tetap tunggal tidak mengandalkan gaya kuasa, atau dengan kata lain gaya kuasa sama dengan beban. Ini contoh ibu. Coba lihat gerakan. Nih beban W, ini gaya ya F-nya. Ternyata tidak berpengaruh, dia tetap memiliki katrolnya, memiliki keuntungan mekanisnya 1. Tetap ya. Oke, sekarang katrol dapat merubah arah gaya.
Berdasarkan tempat kedudukan katrol terbagi menjadi katrol tetap, titik tumpu berada di antara titik kuasa. Ini keterangan rumus. FB lagi, FB gaya beban, FK gaya kuasa, LK OB, lengan kuasa, LB lengan beban nih seperti ini, tali yang ini ya. Ini LB-nya, ini LK-nya. Berarti ini beban, ini kuasa, dan ini lengan beban, dan ini lengan kuasa. Maka keuntungan mekanis yang dicari LB sama dengan LK ya. Berarti sama dengan 1 dibagi. Oke, lanjut. Ibu lanjut ke katrol bebas tunggal. Katrol bebas tunggal ini yaitu dia memiliki keuntungan mekanis berdasarkan jumlah tali ya yang ada. Rumus yang digunakan tetap. Nah, katrol majemuk atau katrol berganda. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem terpadu. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyongkong berat beban. Nah, biasanya katrol majemuk atau katrol berganda ini biasa digunakan pada saat orang membangun rumah yang bertingkat. Nah, tali yang dipasang dan mengangkat artinya bahan material untuk ke atas itu biasanya menggunakan katrol ini, katrol majemuk. Atau untuk pelabuhan mengangkat peti-peti kemas, peti-peti kemas itu memindahkan dari pelabuhan ke kapal. Berarti dia menggunakan katrol berganda ini. Oke ya anak-anak. Sekarang ibu lanjutkan katrol majemuk, katrol berganda. Ternyata katrol berganda, katrol majemuk, KM ini tahu kan tadi apa? Keuntungan mekanis. Berarti keuntungan mekanis berdasarkan jumlah tali yang ada di katrol ini. Ya, oke. Contoh soal. Pokoknya Ibu Herdina kasih contoh soal terus biar di rumah nanti bisa ngerjakan soal-soalnya ya. Perhatikan gambar. Nah, mana gambarnya lagi? Di bawah ini, jika masanya 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Anggaplah percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Hitunglah keuntungan mekanis. Menghitung keuntungan mekanis. Padahal pada rumus tadi menghitung keuntungan mekanis gampang. KM sama dengan W per F dapat. Tetapi ada proses, ternyata ada gaya gravitasi bumi yang selalu mempengaruhi. Kita tahu bahwa berat rumusnya adalah sama dengan M kali G. Berarti M ini apa? Masanya 50 kg. G-nya tadi berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Berapa dong beratnya? 50 kali 10. Ternyata bebannya berarti 500 Newton. Ya. Nah, ada yang bertanya, itu gravitasi meter per sekon atau meter per sekon pangkat 2? Meter per sekon pangkat 2. Mohon maaf Ibu ketinggalan 2-nya. Ya, lanjut nanti bertanya ya setelah selesai ini. Iya, terima kasih atas koreksinya. Ini gambar Ibu aja ketinggalan. Meter per sekon kuadrat. Tadi Ibu nyampaikan karena ini ketinggalan. Maklumlah. Terus sudah ya. Untuk katrol tetap tidak bergerak, gaya yang diperlukan sama dengan berat benda dengan persamaan. Kan tadi sama dengan apabila gayanya 500 Newton, otomatis bebannya pun 500 Newton, maka F-nya pun 500 Newton ya. Ini sudah dapat nih. Nah, berarti otomatis. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dengan katrol tetap adalah 500 Newton. Berapa dong keuntungan mekanisnya? Yang tadi yang Ibu katakan KM rumusnya KM sama dengan W per F, berarti 500 Newton dibagi 500 Newton, maka keuntungan 1. Ya, ini untuk contoh katrol tetap keuntungan mekanisnya adalah 1. Oke, lanjut. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat mempermudah gerak benda. Contoh,
dari bidang miring selain tangga dan skrup atau pisau. Kenapa pisau kita memotong apel kok mereng? Nah, mempermudah supaya tangan kita nggak pegel. Kalau tinggi itu pegel, berarti dengan ringan mempermudah. Kenapa seperti contoh di rumah sakit itu ada jalan yang untuk kereta, orang sakit dan ada tangga. Kenapa menggunakan seperti ini? Ini sama tujuannya, yaitu untuk mempermudah geraknya tadi, supaya kalau ke tangga ini kan manggah, karena jalannya coba bayangkan tinggi. Kalau misalnya seperti ini kan mempermudah ya. Nah, ternyata dilihat inilah salah satu bidang miring yang mempermudah mempermudah kita untuk melakukan usaha. Oke, contohnya lagi Bu Erlina. Nah, coba lihat ini BJ atornya bidang miring. Nah, Ibu coba kurang teliti. Pokoknya contoh soal lagi ya, nanti Ibu beri. Pokoknya ini untuk fisika ini banyak-banyak soal yang Ibu berikan. Perhatikan betul-betul. Oke, coba perhatikan di sini. Yang bidang miring tadi. Ini ada rumus ya. Berarti W beban. Ini bebannya di sini. Ibu mau masukkan peti kemas ke truk. Bagaimana supaya beban yang Ibu masukkan ke truk itu lebih mudah? Maka Ibu ambillah undak-undak yang berbentuk bidang miring atau papan. Nah, dengan ketinggian. Ini ada ketinggian yang Ibu beri namanya H. Terus panjang bidang miring ini S ya. Berarti gaya kuasa yang Ibu lakukan menaikkan benda ini. Nah, rumusnya W per F sama dengan S per H. S ini jaraknya, H ini ketinggiannya ya. W ini adalah beban dan gaya yang diberikan untuk menaikkan benda ini ke atas. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Ya, perhatikan di sini ada lagi contoh soal. Sebuah benda dengan berat 1.800 Newton akan dinaikkan ke ketinggian 2,5 meter jika keuntungan mekanisnya diharapkan adalah 6. Berapa jarak yang ditempuh benda pada bidang miring dan kuasa yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut? Berapa tadi W-nya? Bebannya, beratnya 1.800 Newton. Tingginya berapa? 2,5 meter. Kenapa Bu KM-nya 6? Dia bilang minta keuntungan mekanisnya 6. Berapa dong? Bagaimana dong cari keuntungan mekanis rumusnya? KM sama dengan S per H kan tadi. Berarti berapa? Nah, ternyata KM-nya 6. H-nya sudah ditentukan, tapi jaraknya belum. Berarti 6 KM-nya yang dicari S-nya 6 kali 2,5 ketinggiannya. Berarti berapa dong jaraknya? 15 meter. Berarti S-nya 15 meter ya. Masukkan rumus. KM sama dengan W per F. KM-nya tadi berapa? 6. W-nya berapa? 1.800 Newton. Berarti yang ditanya F. Nah, berapa kuasanya? Gaya yang diperlukan untuk mendorong supaya benda tadi masuk ke atas. Berarti F sama dengan W per KM. Keuntungan mekanis ya. Berarti 1.800 Newton dibagi 6. Berarti gayanya berapa dong? 300 Newton. Ternyata beratnya 1.800 Newton ini bisa diangkat dengan gaya 300 Newton. Berarti mudah kan? Ringan kan? Ini loh yang dinamakan bidang miring. Mempermudah melakukan usaha. Oke? Anak-anak ibu pasti bisa ngerjakan nanti. Good. Lanjut ya. Nah, roda berporos. Roda berporos ini sekarang lagi booming-boomingnya orang naik sepeda. Ya, naik sepeda. Pokoknya sore-sore, pagi-pagi naik sepeda. Nah, roda berporos, pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan.
Gaya kuasa bisa bekerja pada roda yang besar, gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Nah, artinya pengaturan ini kalau misalnya naik gunung kan berat. Dengan menggunakan roda berporos berarti mempermudah dengan menggunakan gaya yang kecil ini, maka mempermudah untuk naik gunung tadi. Oke. Coba lihat nih bentuk sepedanya. Ya, roda berporos. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear bersepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos, ada kursi roda, mobil roda, dan sepatu roda. Ini contoh selain sepeda yang memiliki gear. Sepeda ya. Nah, ternyata kalau mau laju-lajuan mempercepat gaya berarti kita tinggal mengatur gear sepeda ini supaya kecepatannya melebihi dari motor sepeda motor ya. Terus contoh terus pesawat ini dibanding roda berporos ini juga kursi roda bisa, mobil dan sepatu beroda. Oke, lanjut. Roda bergigi, gear yang mempermudah tadi, yang mempercepat tadi lajunya sepeda, memiliki kecepatan tadi. Ini ada roda bergigi. Gear, yang namanya gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang paling berhubungan dengan berfungsi meneruskan gaya dan gerak pada sebuah mesin. Efisiensinya output bermanfaat dan input ditolak. Lanjut ya. Ternyata prinsip kerja pesawat sederhana itu tadi yang Ibu jelaskan itu implementasinya pada fisika. Sekarang implementasinya pada biologi yaitu otot manusia. Lihat otot dan rangka manusia ya, pada saat kita bergerak tuas mana yang kita perlukan ya. Apa adakah 3 tuas yang pesawat sederhana yang terjadi yang terdapat di dalam tubuh kita? Yuk kita lihat. Nah, di sini perhatikan pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongak kepala. Tanpa kita sadari, oh ternyata ini prinsip kerja. Kalau bisa memutar-mutarkan kepala, tunduk, kiri, kanan, ya. Nah ternyata otot-otot leher inilah bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu. Dagu ibu ini merupakan posisi beban. Dan otot leher bagian belakang ini merupakan titik kuasa. Sistem inilah merupakan pengungkit jenis pertama. Ya, diperhatikan nih betul-betul nih. Ya, Ibu ulangi lagi. Berarti titik tumpu leher ibu ini, nih leher nih, titik tumpunya. Dagu ibu ini merupakan beban yang bergerak. Sementara titik kuasa ibu adalah bagian belakang. Ya, tungku bagian belakang. Berarti kalau ibu mau menggerakkan tunduk, tengadah. Nah, ini ternyata tuas pertama, ya, dia bergerak. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Oke, lanjut. Pada saat kamu melakukan aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumbuh, dan kontraksi atau reklasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Kegiatan A, mengangkat beban, nggak usah ini. Nah ini ya, pada saat melakukan memain bulu tangkis. Ini jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga pada manusia. Titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini ketika pemain tenis menggunakan otot leher untuk menandakan kepala. Kalau jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain tenis mengangkat beban tubuh dengan tumpuan pada jari kakinya. Pengungkit ketiga,
Kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain tenis menegakkan otot lengan dan bahu. Ya, ini ada tiga tuas yang ada di tubuh manusia. Hubungan antara daya dan usaha. Ini soal tugas. Soal uji kompetensi. PG nomor 1 sampai 10. Halaman 99 di buku yang di-share oleh orang tua wali kelas. Buku yang sudah di-share ya. Dikumpulkan lewat Classroom dan WA atau WA. Salah lewatnya. WA maksudnya Bu Yusi, kalau Bu Hernia tetap Classroom aja. Paling lambat Selasa jam 8 WITA malam. Oke? Terima kasih. Alhamdulillah telah menyelesaikan materi bab 3, rangka otot dan pesawat sederhana. Ibu akhiri sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.